Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum yang berjudulkan tentang problematika dan evaluasi implementasi dalam UBD. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Devi Permatasari, yang kedua Elsa Imelda, yang ketiga Hasya Syahmi, yang keempat Khairunisa, yang kelima Muhammad Rais, yang keenam Miswatul Khair. Pada problematika dan evaluasi implementasi UBD di sini yang dibahas itu bagaimana menerapkan kerangka UBD di tengah kurikulum sentralisasi. Nah, sebagai guru begitu mengharapkan sebuah template dan format, sedangkan pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu tersebut. Nah, meskipun akan ditemukan berbagai problematika, seorang guru pasti mulai berpikir secara luas bagaimana bisa dapat mengembangkan sesuai dengan zamannya berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003 tentang kewajiban guru, salah satunya mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang akan dibahas tersebut itu bagaimana problematika dan implementasi UBD pada beberapa pihak di sekolah. Nah, selanjutnya yang berkaitan di sekolah itu pertama stakeholder, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga wakil kurikulum, yang keempat guru, dan yang kelima peserta didik. Nah, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Rais, yaitu stakeholder. Kepada Muhammad Rais, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Devi. Sini saya akan menjelaskan bagaimana problematika dari implementasi UBD pada stakeholder. Sini adanya pembelajaran baru dengan menggunakan understanding by design perlunya membuat penyesuaian oleh stakeholder dalam pengimplementasiannya seperti perencanaan secara matang dan membutuhkan waktu yang lama dengan melihat hasil output yang terbentuk dari PMB yang telah dilaksanakan serta melakukan sosialisasi terhadap pihak lainnya untuk mendalami tentang apa itu understanding by design. Mungkin itu problematika yang dihadapi oleh stakeholder. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Rais. Untuk materi selanjutnya tentang kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana problematika dari implementasi UBD pada kepala sekolah. Yang pertama itu, kepala sekolah ini memerlukan mandat yang matang dalam menerapkan UBD di sekolah tempat beliau memimpin sebagai kepala sekolah. Nah, yang kedua, kepala sekolah melakukan 3-5 tahun perancangan kerangka dalam pengimplementasian UBD. Yang ketiga di sini, kepala sekolah memerlukan relasi kerjasama dengan guru, kelompok kecil, hingga sampai ke kelompok yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah di sini perlunya persiapan sekolah yang besar dalam mengimplementasikan UBD. Nah, 3 pengelompokan problematika yang dihadapi oleh kepala sekolah. Yang pertama itu dalam segi perencanaan, di mana kepala sekolah membuat rencana kerja sekolah atau RKS dengan membuat relasi serta adanya sosialisasi. Yang kedua itu kolaborasi, di mana kepala sekolah membimbing guru pemula agar melaksanakan PBM sesuai dengan UBD dengan membentuk tim sukses. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu pengawasan, di mana kepala sekolah adanya keterbatasan waktu oleh kepala sekolah berada di sekolah dalam melakukan monitoring. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khairunisa. Untuk pemateri selanjutnya tentang wakil kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Hasya Syahmi. Kepada Hasya Syahmi, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator Devi Permatasari. Saya akan melanjutkan yang pertanyaannya bagaimana problematika dari implementasi understanding by design pada wakil kurikulum di sekolah.
Yang pertama yaitu mengikuti rancangan yang diberikan kepala sekolah dengan langsung membuat kerangka pelaksanaan kurikulum sebagai dasar bagi guru dalam pengembangan dan pelaksanaannya pembelajaran understanding by design. Yang kedua, wakil kurikulum melakukan kegiatan monitoring di bawah kepala sekolah. Selanjutnya, membuat hasil evaluasi dari rancangan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan beserta solusinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hasil Sahmi untuk pemateri selanjutnya tentang implementasi UBD pada guru yang akan disampaikan oleh Niswatul Khair. Kepada Niswatul Khair, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Niswatul Khair untuk pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Elsa Imelda. Kepada Elsa Imelda, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana problematika dari implementasi UBD pada beberapa pihak di sekolah, yaitu peserta didik. Yang pertama itu merupakan suatu hal baru bagi peserta didik dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, peserta didik itu perlu pemahaman dalam materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik dituntut untuk mampu mentransfer apa yang sudah mereka pelajari otomatis. Peserta didik harus memahami secara mendalam materi yang akan mereka pelajari. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Imelda. Nah, dapat saya simpulkan tentang bagaimana problematika dari implementasi UBD dari berbagai pihak. Itu pertama stakeholder. Di sini stakeholder itu merupakan implementasikannya seperti perancangan secara matang dan membutuhkan waktu yang lama untuk melihat hasilnya. Nah, kepala sekolah itu membuat perancangan kolaborasi dan beserta pengawasan. Nah, wakil kurikulum melanjutkan dari perancangan yang telah dibuat oleh kepala sekolah. Nah, untuk bagian guru yaitu mempelajari bagaimana kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Nah, untuk peserta didik tersebut melaksanakan dan memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, itu yang dapat kami paparkan tentang bagaimana problematika dan implementasi UBD pada beberapa pihak di sekolah. Sekian yang kami sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.